Sekitar 7.500 warga sipil mengungsi akibat serangan pasukan paramiliter Rapid Support Force atau RSF. Mereka tiba di kamp Palang Merah di Sudan Utara yang dilansir dari Yeni Safak pada hari Rabu 5 November 2025. Mereka melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di wilayah Darfur Utara dan Kordofan Utara. Hal tersebut memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di daerah konflik. Masyarakat Palang Merah Sudan juga melaporkan telah menerima warga sipil yang mengungsi akibat operasi RSF ini. Untuk menampung keluarga-keluarga ini, kamp penerimaan didirikan di kota Al-Daba, negara bagian utara. Serangan RSF telah memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Sekretaris Jenderal Palang Merah juga mengonfirmasi bahwa sebanyak 150 relawan telah dikerahkan untuk memberikan layanan penting. Apa tujuan Amerika di balik rencana kuartet dan gencatan senjata di Sudan? Mengapa militer Sudan menyerahkan Al-Fasir kepada pasukan dukungan cepat? Dan apakah konflik ini bagian dari rekayasa Amerika untuk memisahkan Darfur dari Sudan? Untuk membaca kami terhubung dengan Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Konflik yang juga dipicu serta diperkeruh oleh Amerika nampaknya seperti yang Anda sering sampaikan tidak hanya di daerah yang telah dan masih terjajah saat ini yaitu di Palestina, tapi juga mencoba untuk memberikan pengaruhnya ke berbagai negara. Lantas bagaimana peran Amerika melalui rencana kuartet ini? Amerika, Uni Emirat Arab, Saudi, Mesir dalam merekayasa gencatan di Sudan, dan sejauh mana langkah ini memperkuat posisi pasukan dukungan cepat atau RSF di Darfur ini, Bung? Ya, memang konflik Sudan ini kan bukan konflik yang baru ya. Setelah kemudian eh, terpisah adanya separatisme di Sudan Selatan ya, muncul negara baru. Ternyata Sudan Sudan atau ya Sudan yang sebelah utaranya itu juga tidak eh, tidak menjadi stabil ya. Seolah-olah bahwa dengan selesainya dipisahkan Sudan dengan Sudan Selatan itu meredakan. Karena ternyata dua pihak yang awalnya mereka apa namanya eh, saling bahu membahu bersekutu sehingga kemudian eh, ketika Sudan itu terpisah awalnya mereka menjadi satu pihak yang sama akhirnya kemudian mereka menjadi dua pihak yang saling berseteru ya. Yang satu memang menjabat atau menguasai secara resmi ya di pemerintahan Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah Burhan yang memimpin angkatan bersenjata Sudan ya Sudan Air Force. Kemudian di sisi lain pihak milisi dulu Janjaweed ya disebut sebagai pasukan dukungan cepat atau RSF ya Rapid Sudan Force ya Rapid Support Force yang dipimpin oleh Muhammad Hamdan uh, Dagalo atau yang sering disebut sebagai Hemeti ya. Ini akhirnya kemudian mereka saling berseteru satu sama lain gitu. Dan ini kan uh, eskalasi yang kedua setelah yang terjadi di tahun 2023 lalu, 2 tahun lalu yang kemudian bisa diredakan dengan perjanjian Jeddah, tapi ternyata itu juga tidak menyelesaikan masalah dan muncul lagi konflik yang berulang gitu. Tentu yang jadi korban adalah masyarakat ya. Karena sebenarnya secara ethnicity kan mereka itu relatif sama ya. Kalau dulu Sudan Utara, Sudan Selatan itu Muslim dan Kristen. Nah, kalau sekarang ini sesama Muslim. Eh, dan ternyata juga akibat konflik yang terjadi ya muncul tadi eh, ya banyak orang yang kemudian meninggal bahkan kemudian mengungsi gitu ya. Dan tentu ada situasi-situasi kecemasan di sana. Upaya untuk mendamaikan dengan melibatkan atau dengan terlibatnya 4 negara ya Amerika Serikat, kemudian di situ ada Arab Saudi, Mesir, serta Uni Emirat Arab. Ini juga menarik untuk kita telaah dari sisi
keterlibatan dari masing-masing negara gitu di dalam konflik internal ini. Amerika Serikat ya tentu dia yang sedari awal punya skenario di kawasan Afrika sehingga munculnya Sudan Selatan dan Sudan ini kan juga eh, bagaimana Amerika Serikat berusaha menanamkan pengaruh yang lebih kuat lagi di Sudan pasca mengambil alih dari pengaruhnya Inggris gitu. Tapi Inggris juga tentu tidak akan melepaskan begitu saja. Maka kemudian disitulah muncul agen-agen Inggris ya atau sekutu-sekutu yang masih relatif dekat dengan Inggris untuk bisa memainkan pengaruhnya di sana. Yang menarik adalah adanya Mesir ya. Mesir tentu terlibat karena memang dia negara yang bertetangga di sebelah utara ya. Sebelah utaranya Sudan itu adalah Mesir. Sedangkan Arab Saudi itu walaupun memang terhalang oleh Laut Merah, tetapi waktu itu memang berhadapan-hadapan langsung dengan wilayahnya Arab Saudi ya. Nah, sedangkan Uni Emirat Arab ya ini yang kemudian ada indikasi kuat dia yang punya hubungan yang relatif sangat dekat dengan RSF ya dengan Muhammad Hamdan Dagalo ini gitu. Nah, ini yang kemudian kenapa akhirnya konflik ini tidak selesai karena memang ada kepentingan-kepentingan asing yang bermain di wilayah Sudan ini. Itu Mas. Lantas, mengapa militer Sudan di bawah Al-Burhan tanpa sengaja menyerahkan kota strategis Al-Fasir kepada RSF? Dan juga bagaimana hal ini terkait skenario politik buatan Amerika, Bu? Ya, wilayah Darfur Utara dengan kota utamanya Al-Fasir ini kan wilayah sebelah barat dari Sudan ya. Ya memang dari awal itu menjadi basis dari LSF ya seperti itu. Dan eh, justru yang harus dilihat adalah kenapa militer resmi Sudan ya SAF yang dipimpin oleh Muhammad Burhan ini kemudian tidak bisa mengontrol wilayah itu gitu. Ya karena tadi memang kekuatannya itu sudah sedari awal basis kekuatan mereka itu dalam wilayah geografis yang berbeda gitu. SAF itu lebih banyak eh, kekuatan itu di front timur ya, di wilayah Khartoum, kemudian di wilayah Port Sudan ya, di wilayah Laut Merah gitu. Nah, sedangkan RSF itu memang kekuatannya itu bermuara di Darfur. Nah, cuman tadi bahwa Darfur ini ada wilayah kota besar yang kalau istilahnya kita sebut misalkan ibu kota provinsi ya ala Fashir itu ya tentu sebagai ibu kota provinsi itu adalah ibu kota yang menjadi eh, hub dari pemerintahan resmi yang kemudian dikuasai oleh SAF gitu. Makanya kemudian ketika secara faktual wilayah Darfur Utara ini memang tidak mungkin lagi untuk kemudian dikuasai secara penuh oleh pemerintahan Sudan, oleh SAF ya, maka kemudian ya tadi ada kesan bahwa kemudian wilayah Darfur Utara ini, khususnya kota Al-Fasir ini ditinggalkan oleh pemerintahan Sudan. Karena memang secara supply eh, logistik ya, support kemiliteran dari wilayah timur ke Al-Fasir ini kan tidak mudah ya, terputus dengan penguasaan dari kelompoknya RSF ini gitu. Jadi memang itulah kondisi di lapangan ya gitu. Bahwa seolah-olah ya ini kan yang menjadi pertanyaan kenapa pihak asing kok membiarkan gitu ya karena memang konflik ini juga ada kepentingan untuk kan dua-duanya ini kan pihak yang disupport oleh Amerika ya. Eh, ya dibagi dua saja gitu agar kemudian masing-masing bisa mendapatkan posisi penguasaan wilayah ya gitu. Karena masalahnya juga adalah ketika kekuatannya itu berimbang ya ini sulit untuk kemudian dipaksakan pemerintahan Sudan SAF itu menguasai secara utuh karena memang faktualnya wilayah Darfur Utara ini memang dikuasai oleh kelompoknya Hameti itu gitu ya. Makanya memang ya secara logisnya gitu ya kan logisnya itu ada dua ya pertama mereka bisa rekonsiliasi seperti yang diharapkan pada pertemuan Jeddah di tahun 2023.
ketika memang rekonsiliasi ini tidak membuahkan hasil, bagi-bagi kekuasaan itu tidak memungkinkan, yang terjadi adalah ya sudah dibagi dua. Itu masa. Dan lantas apa tujuan strategis Amerika di balik keterlibatannya dalam mengatur konflik Sudan serta bagaimana pembagian wilayah antara militer serta juga RSF ini yang mencerminkan rencana pemisahan Sudan seperti kasus Sudan Selatan ini, Bu? Ya, eh, logika yang bisa diterima akhirnya Sudan dipecah dua lagi. Supaya kemudian kepentingan Amerika di Sudan, baik di wilayah Darfur ataupun di wilayah Timur ini, bisa berjalan gitu. Eh, karena kan kepentingan eh, negara lainnya itu kan tidak terlalu dominan ya. Justru ini bagaimana Amerika itu menciptakan situasi stabil di Sudan ya. Yang faktanya di situ ada dua kelompok yang sedang bertikai, yang kelompok ini masing-masing eh, punya kekuatan yang berimbang gitu. Amerika ingin akses stabil di wilayah Laut Merah itu terjaga. Ya. Jangan sampai ada konflik ini, akhirnya kemudian akses ke Laut Merah yang di situ dikuasai oleh pemerintahan Sudan sekarang ya SAF itu terganggu gitu. Di sisi lain, wilayah Darfur Utara yang di situ ada kekayaan-kekayaan alam yang bisa kemudian juga dieksplorasi. Bahkan di situ sudah ada Uni Emirat Arab yang masuk ke sana, itu juga bisa bisa stabil gitu sehingga secara ekonomis itu bisa bisa menguntungkan gitu. Nah, maka eh, situasi stabilitas dalam negeri itu ya harus diciptakan. Hatta itu harus membagi dua negara, itulah yang kemudian skenario yang dibuat gitu ya. Karena kalau dipaksakan rekonsiliasi, masalahnya kan ini sudah dilakukan di 2023 dan itu juga tidak membuahkan hasil karena memang kekuatannya ini berimbang antara SAF dan LSF. Itu Mas. Jadi upaya diplomasi Amerika yang juga melalui pertemuan empat negara tadi sebetulnya memperkeruh pengaruh Amerika di Afrika Utara ini, Bu. Ya, bukan memperkeruh ya. Memang tadi tabiat Amerika Serikat itu kan begitu. Dia berusaha intervensi ke suatu kawasan, dia menanamkan kepentingannya di sana, dan dia melakukan berbagai cara agar kemudian kepentingannya itu bisa didapatkan gitu. Nah, tinggal nanti faktual di negara itu seperti apa. Untuk ke Sudan, ini ada konflik internal yang kemudian pihaknya berimbang. Kalau ini terus berkonflik, maka kepentingan Amerika nggak bisa masuk gitu. Nah, maka disitulah kemudian bagaimana Amerika itu punya kepentingan untuk menengahi konflik ini ya, menengahi dalam perspektif Amerika gitu, bahwa akhirnya Sudan menjadi terpecah gitu ya, Sudan menjadi terbagi dua, what's the hell gitu ya, bagi Amerika Serikat itu ya urusan dia gitu. Yang penting pihak-pihak yang kemudian nanti berkuasa baik di wilayah Darfur Utara ataupun di wilayah Khartoum ya, di wilayah Sudan Timur itu sama-sama berada di bawah pengaruh oleh Amerika Serikat. Adanya korban sekarang itu ya tadi dalam kacamata positifnya ya, yaitu dalam tanda kutip niat baik Amerika untuk meredakan konflik itu karena ya kepentingan Amerika lah yang akhirnya menjadikan eh, dua kubu ini saling berkonflik gitu dan akhirnya menjadi munculnya korban gitu karena ketika sudah di lapangan ya terjadinya konflik pembantaian dan seterusnya ini kan situasi-situasi yang memang mereka sedang berebut kekuasaan gitu. Makanya kemudian upaya peredaan ini penting untuk dilakukan dalam perspektif perdamaian, tetapi bahwa di balik itu ada kepentingan besar Amerika Serikat untuk bisa intervensi di masing-masing wilayah, ya, itu adalah suatu hal yang tidak terelakkan lagi. Itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Budi untuk pemaparannya. Jadi kita semakin tahu arah konflik yang ada di Sudan ini memang sengaja diciptakan oleh Amerika karena tadi kepentingannya memang menyangkut juga kepentingan di Amerika terhadap Laut Merah. Jazakallah sekali lagi Bung Budi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.